lalu dia renungkan. Coba kita ingat ini. Mengapa kita ini tidak pernah menghafalkan salahnya orang, tapi kok bisa hafal? Saya tanya lagi, dengar baik. Mengapa kita nggak pernah menghafalkan salah orang, tapi kok bisa hafal? Jawabannya di ayat itu. Karena kita simpan salah itu dan kita renungkan. Saya ulangi. Kenapa kita bisa hafal salah orang? Kenapa kita bisa hafal firman tetangga, firman mertua? Karena kita simpan firman itu di hati dan renungkan. Contohnya begini. Senin yang lalu, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada orang maki-maki saudara. Kenapa? Karena syok, sehingga nggak sempat mikir apa-apa. Tiba-tiba dimaki-maki. Terus orangnya pergi. Kata-kata itu, firman maki-maki itu, terus kita renungkan. Sambil kita makan siang merenung, dia maki-maki gitu ya, salahku ini apa? Sore merenung lagi, malam mau tidur merenung lagi, simpan lagi sampai hafal kata-kata itu. Besok merenung lagi, Rebu merenung lagi, Kamis merenung lagi, disimpan direnungkan, disimpan direnungkan. Pasti hari ini hafal seminggu. Betul? Setuju contoh ini saudara? Nah, seharusnya seperti itu kita simpan firman, lalu renungkan. Jadi sehabis kita mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan disampaikan, ulangi lagi. Sambil jalan, sambil belanja, sambil drive, sambil kerja, sambil masak, bahkan sambil berak. Duduk sekian menit itu jangan melamun, kapan kaya, jangan melamun begitu. Duduk sekian menit itu merenung, firman apa tadi pagi aku dengar. Amin. Karena dengan merenung itu arti kita mengulang lagi apa yang kita dengar. Sebelum kita tidur, setelah berdoa, kan langsung hilang bukan? Kita masih kedip-kedip, masih bolak-balik tempat tidur. Nah, itu merenung sudah. Kalau itu kita renungkan, kita simpan, renungkan, simpan. Firman akan bekerja dalam hidup kita luar biasa. Enggak susah. Maka itu satu-satunya agama di dunia, hanya Kristen, yang Tuhannya tidak pernah memberi perintah hafalkan kitab suci. Semua agama di dunia itu diperintahkan menghafalkan. Coba kurang enak apa jadi Kristen, enggak ada perintah menghafalkan. Itu aja masih enggak betul. Maaf saya ngomongin, masih keras kepala. Kita hanya diminta simpan, renungkan. Ingat perintah kepada Yosua, kalau kita merenungkan Taurat dan mengucapkan siang dan malam, kita sukses, kita berhasil. Ada berkat yang luar biasa. Mazmur 1 mengatakan, renungkan, simpan, renungkan. Dia tidak minta yang lain. Kata meditate, merenungkan dalam bahasa Ibrani, itu artinya memama biak. Ada orang Jawa tahu gayemi, ya, memama biak. Apa memama biak bahasa Inggrisnya? Seperti sapi itu, makan, ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah. Tahu bahasa Inggrisnya apa itu? What is in English? No. Iya, like a cow. Apa? Seperti sapi apa bahasa Inggrisnya? Memama biak apa itu? Chew, ya. Jadi setelah dimakan, sudah makan itu, masuk ke lambung, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, dimasukkan lagi, keluar lagi, kunyah lagi. Nah, itu meditate, mengulang-ulang. Maka itu sapi makan rumput hijau, susunya putih dan bisa menghidupi orang, karena dia memama biak, merenungkan, dilumat. What's in English? You got it? Just, but you understand what I mean? Okay. Nah, jadi memama biak itu merenungkan. Maka itu kalau tiap kali kita dapat firman, kita merenungkan, ulang lagi, telan lagi, ulang lagi. Hebat firman itu bekerja dalam diri kita. Dan itu baru jadi daging, karena kita renungkan. Dimakan, dikunyah, telan, keluarkan lagi, terus begitu. Oh, hasilnya luar biasa. Maria seperti itu. Dia simpan semua firman dalam hati. Maaf, jangan tersinggung. Seringkali almari hidup kita pakai buat nyimpan sampah. Betul nggak? Ini sampah tahun 69, sampah tahun 71, sampah tahun 74. Ngerti kata sampah di situ? Semua perbuatan jahat orang kita simpan semua. Akhirnya
memori komputer kita penuh dengan sampah itu tadi. Ketika mau dipakai untuk nyimpan yang benar, sudah gak ada tempat lagi. Lihat ilustrasi ini, sudah. Berbahagialah setiap kita kalau kita mau menuruti firman ini. Katakan amin. Kata lega. Coba kita, gak usah kita sekolah tinggi-tinggi, gak usah bilang sekolah teologi untuk ngerti ini. Coba, mana yang lega? Orang mana yang lega? Yang nyimpan banyak kepahitan atau yang gak punya kepahitan? Yang lega yang mana? Ya, ada sendiri gak punya kepahitan. Tidur enak, makan enak, apa saja enak. Coba orang yang nyimpan sampah-sampah itu, mau tidur masih greget-greget. Awas kamu ya. Kenapa? Itu ingat lagi kesalahan orang, ingat lagi kejahatan orang. Gak akan ada kelegaan dalam hidup orang seperti itu. Maka itu dengarkan firman ini. Hanya dengan kesadaran dan bertobat, Bapa akan mendatangkan waktu kelegaan buat kita semua. Tinggalkan cara hidup yang lama, kembali kepada jalan yang Bapa tunjukkan kepada kita. Jalannya cuma Yesus, tidak ada yang lain. Siapa pernah tahu mana lebih besar, dosanya Yudas atau dosanya Petrus? Coba jawab, mana lebih besar? Secara ringkas saja, ayo jangan lama-lama mikirnya. Mana lebih besar, dosanya Petrus atau dosanya Yudas? Cepat kan jawabnya, susah bener salah pun gak dihukum, gak usah takut. Ayo, dosanya Petrus atau dosanya Yudas lebih besar? Petrus atau Yudas? Cepat jawab. Masa? Loh kenapa? Menyangkal. Oke, apalagi? Secara kalau kita lihat sepintas, dosa Yudas lebih besar karena dia jahat, dia berkhianat. Betul gak saudara? Dia menjual Tuhan Yesus. Itu kejam sekali. Ayo, siapa suka dikhianati? Gak suka bukan? Tapi mengapa Petrus terima kelegaan dan Yudas yang bunuh diri? Nah itu dia. Jawabannya sadar dan bertobat. Yudas sadar loh saudara. Baca Alkitab. Dia nyesel. Setelah tahu Tuhannya disalib, dia nyesel. Alkitab berkata gitu. Khususnya dari Yohanes. Yudasnya nyesel. Tapi dia gak bertobat. Percayakah saudara, kalau Yudas bertobat, diampuni tidak? Cuma sayang dia milih yang salah. Petrus memang lebih besar secara keadaan. Kenapa lebih besar? Karena dia menyangkal. Markus menulis, dia sumpah kepada orang itu, aku gak pernah kenal Yesus. Kurang ajar gak? Pakai sumpah lagi. Tapi lihat, karena dia bertobat, dia nyesal. Pertobatan Petrus ditulis di Yohanes pasal 21. Ketika 3 kali Tuhan Yesus tanya, adakah engkau mengasihi aku? Kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali dia nyangkal, aku tidak kenal orang itu. Maka dengan 3 kali menjawab aku mengasihi engkau, jadi impas, sudah beres. Itu maksudnya, selesai sudah. Karena kamu sudah mengakui, aku lagi 3 kali. Pertobatan itu penting dalam hidup kita. Kalau sudah sadar, jangan tinggal di tempat, ke tempat yang benar. Kita baca satu ayat 39. Ini bagus sekali. Nah ini pertobatan yang benar. Kejadian 39. Seperti ini harusnya cara kita bertobat dalam hidup kita. Mulai ayat yang ke-10. Wah ini menarik sekali. Bagaimana Yusuf digoda, dicobai oleh si iblis. Dalam kebaktian pagi tadi kita belajar soal bagaimana iblis nggak bisa menyentuh kita karena ada 2 barikade dalam hidup kita. Tapi dia bisa menggoda kita untuk menanggalkan pakaian kebenaran. Nah sekarang ayat 10. Walaupun dari kapan ke kapan, baca, dari kapan ke kapan, hari ke hari. Tante Po itu saya sebut saja Tante Po, karena Tante Potifar toh, perempuan itu membujuk Yusuf dari hari ke hari. Ingat Yusuf masih anak muda, umurnya baru 20-an. Jadi nafsu seksnya masih tinggi-tingginya itu. Digoda dari hari ke hari oleh Tante Genit itu. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah. Memang itu tugasnya untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari siapa? Sisi rumah itu bagaimana? Tidak ada seorang pun. Sudah sepi, tinggal berdua. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Dan ini kata penting. Dan bagaimana? Lari keluar. Saya menemukan ini. Untung Yusuf bukan orang Indonesia.
Loh, apa urusannya?